Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Bidan Eki yang bertugas pada siang hari ini. Ini baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu sebelumnya? Mau pasang alat kontrasepsi, Oh, Bu. mau pasang alat kontrasepsi ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, jenis apa Ibu? Pil, Bu. Oh, mau pil, baik. Ya, sebelumnya tolong sebutkan namanya siapa Bu? Purina. Ibu Rina, baik. Usia berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun. Oke. Alamatnya di mana Bu? Di Sleman, Bu. Di Sleman, baik. Oke, baik Ibu. Nanti untuk kontrak waktunya sekitar 10 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Oke, kalau Ibu setuju, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu, di sini ada alat bantu untuk pemilihan alat kontrasepsi yang dinamakan Klop KB ya, Bu ya. Jadi, ini semacam aplikasi. Nah, di Klop KB ini ada beberapa pilihan, mulai dari langkah-langkah konseling, kemudian diagram lingkaran, kemudian penampilan klien, penampilan kehamilan, dan sampai ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan yang penampilan klien berdasarkan kriteria kelayakan medis ya Bu ya. Kita pencet. Nah, di sini Ibu berencana mempunyai anak berapa Bu? 2, Bu. Oh, 2, baik. Anak yang pertama kalau boleh saya tahu umurnya berapa Bu? 6 bulan, Bu. Oh, baru 6 bulan. Baik. Masih menyusui Bu? Masih, Bu. Oh, masih menyusui ya Bu ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Nah, di sini yang pertama, apakah Ibu ada penyakit hati? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian ada riwayat kanker payudara nggak Bu? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Kemudian Ibu ada darah tinggi? Tidak, Bu. Tidak juga. Baik. Untuk berat badannya berapa Bu? 50 kilo, Bu. 50 kilo. Baik. Ada riwayat diabetes nggak Bu? Enggak, Bu. Tidak. Baik. Ada kebiasaan merokok Bu? Enggak, Tidak Bu. juga. Kemudian selanjutnya, Ibu ada sering merasakan sakit kepala Bu nggak Bu? Iya, Bu. Oh, merasakan sakit kepala. Yang seperti apa Bu? Sakit kepala bukan migrain, Bu. Oh, yang bukan migrain ya Bu ya. Sakit kepalanya bukan migrain ya Bu ya. Jadi di sini kita dapat memilih yang bukan migrain, kemudian pilih. Nah, setelah itu apakah ada riwayat infeksi menular seksual Bu? Enggak, Oh, tidak Bu. ada. Penyakit radang panggul? Tidak ada juga. Bu. Masih menyusui ya Bu ya tadi, karena anaknya baru berumur 6 bulan ya. Baik. Selanjutnya apakah Ibu ada riwayat penyakit HIV Bu? Alhamdulillah enggak, Oh, tidak Bu. ada. Baik. Ada ini Bu, riwayat kanker serviks? Tidak, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau sudah, setelah itu kita pencet kita klik yang selesai. Nah, kemudian di sini akan ada hasil dari rekomendasi Roda Klop. Nah, di sini pil yang dapat digunakan itu KPP, DMPA, kemudian implan. Ini alat kontrasepsi yang dapat dipakai. Ini ada kodenya ada kode 1 sampai 4 itu nanti menjelaskan terkait dengan kalau yang satu itu metode kontrasepsi dapat digunakan setiap saat. 2 itu metode kontrasepsi dapat digunakan. 3 itu metode kontrasepsi yang tidak direkomendasikan. Nah, baru yang keempat itu metode kontrasepsi yang tidak dapat digunakan. Nah, berdasarkan hasilnya di sini, ini dapat kita lihat yang metode pil kombinasi itu 3G, metode pil progestin 1, kemudian injeksi progestin 1, metode implan 1, metode AKDR 1, kemudian metode AKDR Cooper 1.
Nah, kemudian dari hasil yang ini, yang berkode 1 itu sangat disarankan atau dapat digunakan. Nah, tadi kan Ibu ingin memasang pil ya, Bu ya. Nah, jadi kalau yang pil itu yang dapat digunakan karena Ibu masih menyusui, itu pil yang digunakan itu adalah pil Progrestin ya, Bu ya, Progrestin. Gitu. Oke, baik Ibu, tadi kan sudah menggunakan klop KB ya, Bu ya. Sekarang kita menggunakan alat bantu pemilihan kontrasepsi atau ABPK. Nah, di sini kan Ibu tadi akan menggunakan pil ya, Bu ya. Jadi di sini itu pil itu diminum 1 hari 1 kali. Kemudian ini bisa terbilang efektif dan mudah untuk berhenti. Efektif kalau digunakan dikonsumsi setiap hari seperti itu. Dan mudah berhenti karena dapat berhenti setiap saat atau dapat berganti ke alat kontrasepsi yang selanjutnya tanpa harus menggunakan tindakan medis seperti itu ya, Bu ya. Nah, manfaat dari pil ini juga dapat membantu mengurangi perdarahan saat menstruasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Yang tidak bisa memakai pil ini adalah ibu yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Kemudian memiliki tekanan darah tinggi. Kemudian baru melahirkan 3 minggu. Setelah melahirkan baru 3 minggu. Kemudian menyusui kurang dari 6 bulan. Mungkin hamil, kemudian ada masalah kesehatan. Itu yang pil kombinasi ya, Bu ya. Karena Ibu ini pil Progrestin, karena Ibu masih menyusui, jadi itu yang digunakan adalah pil Progrestin ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk efek samping dari penggunaan KB pil ini, yang paling umum adalah ibu itu mengalami mual muntah saat 3 bulan pertama pemakaian. Kemudian bisa juga mengalami flek atau bercak di antara masa haid. Kemudian sakit kepala ringan. Kemudian bisa juga nyeri payudara, kemudian bisa juga kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan. Nah, kemudian untuk cara pemakaian dari pil KB ini sendiri, pil ini diminum 1 hari 1 kali pada jam yang sama ya, Bu ya. Karena ini paketnya berisi 28 pil, jika sudah habis itu bisa dilanjutkan dengan paket yang baru. Nah, kemudian bagaimana jika ibu itu lupa minum pil pada hari itu? Itu ketika ingat, itu minum 1 pil segera ketika ingat. Nah, kemudian minum pil berikutnya sesuai jadwal. Misalnya jadwalnya itu biasanya jam 3 sore. Nah, kemudian bisa melanjutkan minum pil seperti biasa 1 hari setiap hari. Jadi misal ibu itu kemarin tuh lupa minum pil dan baru ingat hari ini, nah langsung minum pada hari itu. Kemudian nanti jam 3 ibu itu juga harus minum pil yang terjadwal pada hari ini. Jadi sehari itu minumnya 2 pil kalau lupa, seperti itu. Nah, kemudian kapan bisa memulai meminum pil ini? Bisa memulai minum pil ini itu kapan saja dalam siklus haid. Jadi ketika haid itu bisa memulai minum pil ini, dan dalam keadaan yang sedang tidak hamil ya, Bu ya. Pastikan tidak hamil. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, minum pil 1 hari itu 1 kali. Kecuali jika lupa. Itu minum ketika lupa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian efek sampingnya adalah pada umumnya yang sangat berbahaya itu seperti tadi mual muntah, kemudian sakit kepala, kenaikan berat badan, itu efek samping yang paling umum. Kemudian saya sarankan segera kembali sebelum paket pil itu habis, jadi bisa mengisi ulang stoknya ya, Bu ya. Nah, Ibu bisa mengunjungi bidan lagi ketika mungkin
terasa sangat nyeri pada perut, dada, kemudian kakinya kok nyeri-nyeri seperti itu bisa kunjungan ulang ke saya, bisa konsultasi ulang. Kemudian sakit kepala berat seperti migrain seperti itu. Kemudian kulit atau mata menjadi kuning. Kemudian mungkin pandangan menjadi, setelah minum itu pandangan menjadi terganggu, kayak berkunang-kunang seperti itu bisa menghubungi saya, kembali ke klinik saya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Nah, seperti itu ya Bu ya, untuk penjelasan dari pil yang Ibu pilih, yaitu pil Progrestin. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh tidak, baik. Kalau tidak, mari kita akhiri konseling pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Ibu, terima kasih atas kunjungannya.